hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Biarkan Tuhan kasih setiamu Tuhan tertanam dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Dalam setiap penyertaan-Mu Tuhan, Engkau yang selalu Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami Tuhan sampai hari ini masih mendukakan Engkau Bapa. Kiranya Tuhan melalui hari ini juga Tuhan kami fokus. Kami mau belajar Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Semua kehidupan kami ini Tuhan Kau yang pakai Bapa. Berbicaralah Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, taruh dalam diri kami Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu Tuhan berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih. Ini kerinduan kami. Mari kita sembah Allah kita. Come on, just worship God. Kami katakan Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Terima kasih. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Yesus Kaulah Raja kami Tuhan. Kami katakan sebelum Tuhan, sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau Tuhan tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka
menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tak kusangka. Mari kita semua bangkit berdiri menyembah Allah kita. Hanya Engkau Tuhan. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, Yesus Tuhan, ini hati kami Bapa. Terima kasih biar semua lidah mengaku Tuhan bahwa Engkaulah Yesus satu-satunya Bapa. Setiap lidah lutut bertelut Tuhan, karena hanya Engkau Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua Tuhan, semua. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tetap setia Tuhan. Kau setia dalam kehidupan kami Bapa, di mana Engkau tetap menunggu kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih mendukakan Engkau. Serahkan kami Tuhan untuk kembali Tuhan, kembali ke Engkau Tuhan, kembali ke jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai Tuhan ibadah hari ini Tuhan. Kau yang beserta dengan kami Tuhan. Kau hadir Tuhan dalam setiap ibadah kami Tuhan. Berbicara Tuhan kepada kami apa yang menjadi isi hati kami, isi hati-Mu Tuhan. Dan buat kami Tuhan, kami mau fokus. Apapun yang mungkin menjadi gangguan Tuhan, pikiran kami atau apapun Tuhan, kami izinkan kami Tuhan untuk menanggalkan terlebih dahulu Bapa, supaya kami fokus mendengar, memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya, amin. Oke, beri kemuliaan bagi Allah kita. Ya, hari ini ada yang spesial, yaitu Indonesia Merdeka. Ya, mungkin yang pakai baju merah nanti ke mall mungkin ada diskon. Kalau ada diskon boleh info. Wah, ini ada yang bawa bendera, weh. Bajunya merah putih. Oke. Tapi yang terpenting, Kristus juga telah memerdekakan kita, amin. Lebih semangat lagi yuk buat Tuhan kita. Yuk, come on. Yuk kita bertepuk tangan yuk. One, two, three, go. Oh.
rahasiakan bagiku. Segala kekhawatiran hidupku pun terganti terangmu. Come on. Yeah, yeah, yeah. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajahmu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu. Kan kami akan sorak terhebat bahwa kau raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Come on. Sekali lagi. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajahmu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu. Kan kami akan sorak terhebat bahwa kau raja berkuasa dan kuat. Angkat tanganmu, akan dunia bergema, menyatakan Yesus. Kemudian sekali lagi, here we go. Kan kami akan sorak terhebat bahwa kau raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Lebih dahsyat lagi, come on. Sekali lagi. Come on, one more time. Lagi. Kan kami angkat sorak terhebat bahwa kau raja berkuasa dan kuat. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita, amin. Terangkat, terima kasih Tuhan, bawakan Yesus Tuhan selamat. Come on, kan kami akan sorak terhebat bahwa kau raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih. Oke, mari kita siapkan hati, tetap berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, ini hati kami Tuhan. Kami mau menjadi bencana-Mu, Bapa. Kami mau menyenangkan Engkau. Kami katakan kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku
tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan. Katakan tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami mau mengiring-Mu Yesus Tuhan, menjadi bencana-Mu Bapa. Ku mau mengiring-Mu Yesusku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu, rencana-Mu Bapa. Kehendakku Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan. Satu sharing ya, kira-kira luar biasa banget. Lagu ini berbicara dalam hidup David. Mungkin beberapa yang sudah mengenal juga. Kayak terkadang apa yang kita rencanakan, mungkin apa yang kita plan, apa yang kita sudah atur sedemikian rupa, sebaik mungkin dari segi waktu, dari segi tenaga, pikiran, dana. Mungkin terkadang kita sudah menata sebaik mungkin, tapi ya itu,
Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan terkadang belum atau tidak seperti yang Tuhan inginkan. Itu yang membuat kayak David pribadi belajar bahwa hidup kita ya, sampai kapan sih hidup kita? Mulai terbatas. Banyak yang terkadang di luar kendali kita. Tapi satu yang pasti, mengiring Yesus itulah yang terpenting. Sekalipun jalan di depan sepertinya tidak berarah, sekalipun jalan sepertinya menemui jalan buntu, tapi ketika kita mengikut Yesus, dari apa yang kita perbuat, kita mau dipakai Tuhan dalam kehidupan ini, mau berimpact. Gak harus di gereja, di pekerjaan kita, di lingkungan kita, di orang-orang sekitar kita. Apa yang kita post mungkin banyak, kita bisa dipakai Tuhan dalam kehidupan kita dengan cara yang berbeda-beda juga. Tapi satu yang pasti, yaitu mari kita benar-benar mengiring Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Mari kita katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. pikiranku, Kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. bersamamu Tuhan. Bencanamu Hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. pikiranku Tuhan, Kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. ku kataku Tuhan, Bersama-Mu Tuhan, jadikanku rencana-Mu untuk Mengiringmu. Mari seumur hidupku. nyanyikan bagian ini sebagai sebuah komitmen. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Amin. Haleluya. Pikiranku, Kehendakku. kehendakku Amin. ku Mari kita menyerahkan kepada Tuhan. padamu. Harapanku. Mari kita taruh Di dalam setiap pengharapan kita tunduk di bawah bersama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, bencanamu untuk kemuliaan-Mu.
ada di tempat ini. Kami menyerahkan diri kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Pujian demi pujian membawa setiap kami menyadari Tuhan, bahwa sebenarnya hidup kami singkat di muka bumi ini. Tetapi kami menjadi berharga karena Kristus ada di dalam setiap kami. Dan ada orang-orang yang sedang menantikan berita Kristus melalui kami ya Tuhan. Setiap kami adalah jembatan. Jembatan menuju ke berbagai tempat dan teman dan orang-orang. Kadang-kadang jembatan itu menjadi jembatan yang rapuh. Bahkan jembatan itu kadang-kadang menjadi jembatan yang putus. Tidak ada koneksi. Tapi hari ini ya Tuhan, melalui pujian ini, ajar kami mengiring Engkau sekali lagi Tuhan. Sehingga setiap kami akan menjadi jembatan-jembatan yang Engkau bangun, menuju titik-titik yang orang lain mungkin tidak bisa mencapainya. Tetapi oleh karena kehendak-Mu, Engkau merancangkannya bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menjamah hati kami sekali lagi dan mengubahkan kami, memampukan kami untuk menggenapi kehendak-Mu. Hanya oleh karena Engkau saja ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami, bagi setiap kami masing-masing, untuk menangkap kebenaran firman Tuhan ini. Demi nama Yesus, kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Puji Tuhan, haleluya. Shalom saudara-saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini tepat tanggal 17, hari kemerdekaan Indonesia. Saya perhatikan tadi pagi tetangga mengantar anak-anaknya untuk upacara ya. Upacara bendera nampaknya hari ini. Dan jarang-jarang tanggal 17 Agustus bertepatan dengan hari Minggu ya saudara-saudara. Dan tahun ini banyak yang bertepatan dengan hari Minggu. Ada beberapa saudara yang berulang tahun juga tepat hari Minggu ya. Jadi nampaknya tahun 2025 ini banyak yang hari Minggu menjadi hari di mana menjadi hari-hari yang penting saudara-saudara. Berapa waktu yang lalu saya menggumuli satu renungan firman Tuhan dan menjadi tema di dalam bulan Agustus ini, yaitu bagaimana kita menjadi dekat dengan Tuhan karena kita membagikan Injil Yesus Kristus, membagikan kabar baik kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Mengalami Kemerdekaan yang Memerdekakan. Mengalami kemerdekaan yang memerdekakan. Sebenarnya sama, masih di dalam konteks kalau kami membuat judul di dalam sepanjang bulan ini, hari ini berhubungan dengan bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia yang skeptis ya. Dunia yang banyak mempertanyakan hal-hal yang dulu tidak terlalu dipertanyakan, tetapi hari-hari ini itu menjadi sebuah pertanyaan, bahkan diragukan. Dan saudara-saudara, di tengah-tengah dunia ini yang seperti itu ya, salah satunya yang skeptis. Skeptis itu lebih berhubungan dengan mempertanyakan kebenarannya. Dulu yang dikenal sebagai ya kita terima,
Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, semua diterima begitu saja, tetapi kemudian mulai dipertanyakan. Nah, saudara-saudara, saya mau tes dulu ini dengan pointer ini. Oke, jalan. Oke, good. Nah, saudara-saudara bayangkan, andai kata saya menceritakan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, bahwa kebetulan saya tinggal di samping rumah saya itu tanah kosong ya saudara-saudara. Di samping ada tanah kosong yang sudah lama dijual tetapi belum ada yang beli, belum laku-laku ya saudara-saudara ya. Satu kali saya pernah bertanya berapa harganya, ya hanya bertanya saja ya saudara-saudara. Nah saudara-saudara, andai kata satu kali saya cerita kepada saudara-saudara, kemarin Jumat, itu malam-malam kira-kira jam 1 malam, tiba-tiba ada cahaya yang besar dan ternyata piring terbang UFO itu mendarat di dekat rumah saya. UFO itu apa? Biang apa itu? Unidentified flying object. Ya, UFO adalah sebuah objek yang belum bisa diidentify, yang terbang yang belum bisa diidentify. Kadang-kadang ada piring terbang di rumah itu sangat mudah diidentify. Tetapi ini tidak bisa diidentify itu apa, itu objek apa. Nah, saudara-saudara, apakah saudara-saudara percaya dengan cerita saya? Ya. Saudara-saudara, kemungkinan besar saudara tidak bisa percaya dengan apa yang saya ceritakan. Saya ceritakan, saya lihat dia dan tiba-tiba turun dari piring terbang itu seorang bayi. Wah, Superman. Nah, saudara-saudara, bagaimana kalau saya cerita juga tentang adanya seorang wanita yang dikenal masih perawan, tapi dia kemudian hamil. Dan tidak ada yang menghamilinya, saudara-saudara. Wah, bagaimana mungkin? Kenapa bisa hamil tanpa ada yang menghamilinya? Gendruwo? Atau apa? Tapi kemudian bukan hanya itu saja. Di dalam tradisi gereja, maka the virgin, ya, wanita yang masih perawan yaitu Maria ternyata melahirkan bayi yang kemudian bernama Yesus. Dan bukan itu saja, tetapi bayi itu kemudian ternyata adalah 100% Allah dan 100% manusia yang kemudian mati di atas kayu salib. Salib adalah gambaran satu kematian oleh karena penjahat yang paling berbahaya. Bukan hanya itu saja, kelahirannya itu perlu dipertanyakan dan bahkan kemudian setelah 3 hari mati dikubur, lalu dia bangkit. Dan bukan hanya bangkit, setelah 40 hari dia naik ke surga. Saudara-saudaraku, cerita saya tentang piring terbang UFO dengan cerita Yesus, apakah kedua-duanya sama-sama masuk akal, saudara-saudara? Tidak masuk akal kan ya? Tidak masuk akal. Kedua-duanya tidak masuk akal. Mengapa tidak masuk akal, saudara-saudara? Mengapa? Mengapa itu tidak masuk akal? Ya? Gak bisa dinalar, gak masuk rasio kita. Kedua-duanya, mana ada piring terbang? Ya kita paling pesawat atau kemudian drone yang teknologi sampai sejauh itu. Tetapi bagaimana juga dengan cerita tentang Yesus yang kita peringati setiap bulan Desember, kelahiran Yesus.
Yang kadang bulan April kematian Yesus, lalu setelah 40 hari biasanya bulan Mei itu kenaikan Tuhan Yesus. Gak bisa dinalar, saudara-saudara. Dan kita saja bisa mempertanyakan itu. Apalagi kalau kita ceritakan kepada orang-orang lain, saudara-saudara. Ceritakan kepada orang-orang lain ada seorang yang bangkit dari kematian. Bahkan dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Menurut saudara, kalau saudara mendengar cerita ini dan saudara kita ceritakan kepada orang lain, kira-kira apa pikiran orang itu tentang cerita kita, saudara? Apakah mereka bisa percaya tentang apa yang kita ceritakan, saudara? Jadi ini sebuah situasi kondisi yang kita menghadapinya. Dan ada satu filter yang disebut dengan struktur kemasukakalan, yang disebut struktur plausibilitas atau plausibility. Struktur kemasukakalan itu biasanya kadang-kadang kata ini dipakai untuk film, ketika storyline dari film itu masuk akal enggak gitu. Ya, ketika saudara menonton film, lalu saudara kadang-kadang ada twist-twist, ada belokan-belokan tertentu yang membuat terkejut, tetapi tetap masuk akal. Pada akhirnya itu pasti film itu akan memberikan hints, memberikan petunjuk untuk kita kemudian, oh ini loh. Dia akan ceritakan sedikit kenapa ada twist tersebut dan itu masuk akal. Kenapa? Karena kalau saudara nonton film dan itu kemudian kesannya sangat tidak masuk akal, maka saudara kayak merasa ditipu begitu ya. Nah, struktur kemasukakalan itu dimiliki oleh kita semua, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya, apakah struktur masuk akal itu berarti benar-benar informasi yang disampaikan itu benar-benar tidak masuk akal? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu, karena itu hanyalah struktur di dalam diri kita. Struktur di dalam diri saudara dan saya. Dan struktur itu bisa dipercaya, bisa diterima oleh karena tiga hal ini, saudara-saudara. Struktur tersebut kita akan bisa menerimanya kalau ada tiga hal tersebut, yaitu yang pertama adalah komunitas. Ya, komunitas. Dan komunitas ini menolong untuk orang bisa percaya. Misalnya begini ya, saudara-saudara, saya kopi A, kopi merek A itu loh, seluruh kira-kira mungkin 75% jemaat SM ngomong, kopi A itu loh, enak, 75%, enak, es kopinya itu enak, ya. Wah, saudara-saudara mendengar itu, ya. Ayo, mari hari Minggu kita selesai ibadah, ngopi panas-panas gini, es kopinya enak, apalagi yang cappuccino itu enak, enak polis ya. Nah, saudara-saudara, kira-kira saudara mendengar cerita dari teman-teman saudara, saudara percaya atau tidak, saudara? Saudara akan mulai mempercayai. Bentuk komunitas itu kadang-kadang dimunculkan dalam, kalau Tokopedia, saya menyebut kalau di dalam marketplace, itu dilihat dari reviewnya. Reviewnya, padahal saudara nggak ngerti kan? Bisa jadi itu banyak buzzer dari penjualnya kan, saudara nggak tahu kan? Yang muncul awal-awal komentar yang 5 itu, yang bagus, 5 star itu, saudara kan nggak ngerti kalau itu bayaran semua. Tapi komunitas itu mempengaruhi kita untuk membeli itu. Nah, kalau saudara sudah melihat misalnya reviewnya, ya angka starnya aja sudah 4,5, waduh, padahal kan angka tertinggi 5. Kita biasanya cari yang 4,9 kan, 4,9, 4,8.
Walaupun harganya murah, saudara, harganya murah, tapi kalau itu starnya, bintangnya itu 4,9, kita nggak mikir, wah ini bagus. Tapi coba, harganya murah, angkanya 4,3. Angka bintangnya 4,3, saudara ragu-ragu. Merek sama. Berapa waktu yang lalu saya sedang coba cari untuk Ibu Lili earphone ini ya, saudara. Saya lihat, ini merek sama. Kemudian, tapi kok harganya beda? Lalu saya baca reviewnya. Oh ini KW, ini. Nah ini mana yang asli, mana yang KW? Harga sama, tapi karena bintang berbeda, saudara pilih mana? Pilih bintang yang 4,9 atau 4,7, pilih yang mana? Harga sama. 4,9. Mengapa? Karena 4,9 mewakili komunitas. Komunitas siapa? Komunitas yang beli. Saudara kan nggak tahu bahwa 4,9 ini berapa persen yang adalah bayaran. Saudara kan nggak mengerti berapa persen yang mereka dibayar untuk memberikan 5 bintang, saudara-saudara. Berarti apa, saudara? Berarti unsur atau struktur kemasuk akalan itu sangat dipengaruhi oleh komunitas. Yang kedua, dipengaruhi oleh pengalaman pribadi. Yang kedua, setelah saudara beli, nah barulah kita bisa memberikan testimoni, memberikan kesaksian tentang pengalaman pribadi dengan produk yang kita beli itu. Oh ternyata betul, esnya enak. Nah, saudara-saudara, saya tidak terlalu mengerti tentang kopi, tapi buat saya kopi itu pokoknya rasanya ya begitu. Ya rasanya kalau kopi tanpa gula pokoknya pahit. Saya dikirimi berbagai macam kopi Timika, kopi Papua, kopi Timur Leste, kopi Toraja, macam-macam kopi. Saya taruh dan saya biasanya akan oper kepada teman-teman yang penyuka kopi ya, karena saya tidak tahu menikmati kopi. Tapi kalau saya minum kopi bersama dengan teman-teman yang lain, saya bisa menikmati bersama-sama dengan mereka. Ada beberapa di kampus mereka cukup ahli kopi. Berapa waktu yang lalu kumpul ngomongin green untuk menghancurkan biji kopi. Ya saudara, wah ini biji kopi ini enak, dengar ceritanya. Lalu kemudian coba, tolong dibuatkan saya satu cangkir begitu. Lalu dibuatkan. Wah, waktu saya minum, gimana? Enak nggak? Rasanya ada asam-asamnya dikit. Ini yang saya suka. Ini teman saya yang penyuka kopi. Saya tuh suka, nggak tahu apa, Arabica, Robusta. Enak nggak Gus? Saya waktu nyicipi, ini nih walaupun ada asamnya, tapi aman untuk lambung. Wah, oke. Nah saudara-saudara, ketika dia menceritakan, saya mulai bisa bersaksi keenakan kopi itu. Jadi saudara-saudara, yang kedua, bagaimana sebuah informasi pada akhirnya bisa diterima oleh karena pengalaman pribadi. Dan yang ketiga, itu yang paling minim, yaitu oleh karena fakta dan data. Berapa banyak saudara yang kemudian membeli sesuatu karena benar-benar mencari fakta dan data. Kecuali memang saudara termasuk seorang yang suka browsing, googling. Ibu Lili ini kadang-kadang kalau beli sesuatu, antara beli rumah sama beli baju hampir sama. Cari informasinya itu hampir sama, saudara. Saya bilang, ini beli baju ya, ini harganya sekian. Kamu nih cari, ini kalau ini, wah, saya bilang kalau sudah dengar ceritanya, penemuannya, informasi, saya bilang, saya rasa kok saya seperti sudah beli ya, padahal belum beli, karena sangat lengkap informasinya, saudara. Lama-lama saking sudah lengkap informasinya, nggak beli lagi, kenapa? Karena capek, saudara. Tapi saya akui, Ibu Lili seorang yang teliti.
Wah, makanya kalau saya mau mengambil keputusan apa-apa, saya kasih tahu, nanti tolong kasih tahu informasinya ya. Saya tanya macam-macam. Nah, saudara, mungkin ada orang-orang yang memang benar-benar oleh karena fakta dan data, tetapi apa yang terjadi saudara? Belum tentu beli juga karena fakta dan data. Nah, saya menghubungkan ini dengan katanya kita membawa kabar baik, bukan? Kita membawa Injil Yesus Kristus. Nah, tiga struktur plausibilitas, tiga struktur kemasukakalan ini adalah yang pertama yang menentukan orang untuk membeli, dalam tanda kutip untuk menerima informasi itu, yang pertama adalah komunitas, saudara. Setelah komunitas, dia kemudian dibawa untuk mengicipi, untuk mengalaminya sendiri, barulah ada pengalaman pribadi. Dan kadang-kadang baru ketiga dia akan mencari informasi. Nah, saudara, satu kali di Inggris kalau saya tidak salah, Inggris mau keluar dari Uni Eropa. Pada waktu itu peristiwa namanya Brexit. Kemudian penduduk Inggris diberikan survei untuk menentukan apakah Inggris akan tetap bergabung bersama dengan Uni Eropa atau tidak. Dan ternyata saudara, 55% itu mereka menyatakan tetap mau bergabung, 45% mengatakan tidak mau bergabung, nyaris 50-50. Dan kemudian saudara, di dalam proses Brexit itu akhirnya pemerintah mencoba mengedukasi orang-orang Inggris ya. Tetapi menarik, dalam penelitian ternyata 55% atau 45% mereka memilih untuk mau bergabung dengan Uni Eropa atau tidak mau bergabung. Itu semata-mata bukan karena informasi atau data yang diberikan, fakta dan data. Sekalipun sudah diedukasi. Kenapa saudara? Karena apa? Karena teman saya lebih memilih untuk tetap bergabung ke Uni Eropa. Jadi karena komunitas, saudara-saudaraku. Komunitas. Nah, ini membawa kepada saya untuk merenungkan. Berarti kalau kita ini berusaha membawa kabar baik, berusaha melakukan ini dan itu, tetapi kalau komunitas kita tidak bangun, maka sebenarnya orang tidak punya kesempatan punya pengalaman pribadi. Sebab apa? Sebab mereka tidak akan mengalami, karena komunitas yang kita bangun bukanlah, bisa jadi bukan komunitas yang memerdekakan orang lain. Bukan komunitas yang membawa, menolong orang lain untuk pada akhirnya punya pengalaman pribadi dengan Kristus. Pengalaman pribadi dengan Kristus. Coba yang slide berikutnya tolong. Banyak orang tak punya satupun teman dekat Kristen yang membuat kisah Yesus masuk akal. Mereka punya informasi sendiri. Oh, Yesus yang disalib itu bukan Yesus, itu Yudas. Oh, sangat kuat sekali pemikiran itu. Oh, itu omong kosong itu. Mana ada 100% manusia dan 100% Allah. Saudara, semua informasi yang mereka miliki itu bukan hanya informasi data, fakta tentang informasi yang kita berikan. Bisa jadi mereka punya informasi yang lain. Semua orang Kristen sama saja. Bocai, percuma. Katanya begitu, buktinya saya joinan sama dia, dia sikat saya. Lalu dia mengatakan, semua orang Kristen sama saja. Saudara perhatikan, ketika dia mengatakan semua orang Kristen sama saja, ini ada di keluarga saya ini, ada yang dia rajin ibadah, tiap kali sampaikan renungan di dalam grup keluarga kami, tetapi hidupnya kerja nggak bener, rumah tangga begini dan begitu. Jadi kalau Pak Agus ngajak saya ke gereja,
Gak usah jauh-jauh Pak, paling nanti saya ketemu model begini yang sama juga. Kira-kira kalau seseorang ngomong seperti ini, dia ngomong dari tiga unsur atau tiga struktur masuk akalan itu dari unsur apa, saudara-saudara? Komunitas atau unsur pengalaman pribadi atau unsur data dan fakta? Unsur yang mana dia ngomong begitu? Ya? Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Nah, bagaimana orang yang punya pengalaman pribadi seperti ini pada akhirnya bisa menerima kabar yang kita sebut kabar baik itu, saudara? Karena buat dia bukan kabar baik. Buat dia adalah kabar yang menakutkan, kabar traumatik, kabar yang membuat dia menjadi was-was, saudara-saudaraku. Repotnya lagi, saudara-saudara, banyak orang Kristen yang hidup di dalam namanya Christian bubbles, gelembung orang Kristen. Apa itu gelembung orang Kristen? Coba saudara-saudara buka nomor kontak saudara-saudara. Berapa nomor kontak saudara-saudara yang orang belum percaya? Berapa banyak? Berapa persen? Berapa teman-teman kita yang belum orang percaya? Nah, saudara-saudara, menarik waktu saya renungkan ini ya, apalagi model saya ini lahir dari keluarga pendeta ya, hidup dengan aktivitas gerejawi, lalu kemudian bagaimana pergaulan saya. Lama-lama saya ini hanya punya keterampilan bergaul dengan sesama orang Kristen. Mendengar orang maki-maki sedikit langsung, ini hidup ini gak bener ini. Ya, meso-meso begitu ya, hati kita gak nyaman. Saudara-saudara, lah meso-meso kan mereka memang ya orang begitu nih, saudara. Tapi kita sudah, ini gak kudus ini. Kita nanti terkamiri. Kita menjadi sangat sensitif, saudara-saudara. Nah, ujung-ujungnya kita akan hanya bergaul dengan sesama orang Kristen yang kalau bertemu shalom. Lalu WA-an, Tuhan Yesus memberkati, ya saudara. Ya. Hai, ketemu, puji Tuhan. Satu kali saya naik Grab, wah gimana Pak? Sepanjang hari ini karena Grabnya udah malam, rame Pak. Wah puji Tuhan, rame Pak. Tak pikir orang Kristen ya saudara. Ngomong puji Tuhan, wah lah tak lanjutkan saudara. Ternyata puji Tuhan kan adalah terjemahan dari apa saudara? Alhamdulillah. Jadi dia bukan orang Kristen, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita tanpa sadar kita itu juga mengembangkan filter di dalam pikiran kita untuk kita punya bubble sendiri. Kita punya gelembung kekristenan sehingga kalau kita didorong untuk pergi, itu rasanya nggak mungkin, mustahil. Butuh benar-benar effort yang luar biasa. Karena secara sosial itu mendatangkan ketidaknyamanan dan ketakutan. Terasa mengintimidasi, saudara-saudara. Saya bersyukur beberapa waktu yang lalu saya ikut pelatihan dan pelatihan ini diadakan sebuah universitas Islam. Di tempat mereka, dekat mereka. Dan waktu saya mengembangkan hubungan dengan mereka, saya disegarkan kembali. Iya ya. Berapa banyak kita ini sudah gak punya keterampilan lagi berhubungan dengan orang-orang yang belum percaya. Entah omongan mereka, mungkin yang terlalu religius, atau kadang-kadang maki-maki, isi omongan mereka agak nyerempet-nyerempet bahaya. Kita sudah merasa tidak nyaman sehingga kita mengembangkan gelembung itu. Padahal di sisi yang lain, yang pertama, banyak orang yang tak satu pun tidak punya hubungan dengan orang Kristen. Tapi di orang Kristen sendiri kita mengembangkan gelembung itu, saudara-saudara. Ada 7 tanda bahwa kita stuck di dalam gelembung kekristenan kita. Yang pertama adalah doa yang sempit.
Tanda yang pertama, doa yang sempit. Hanya mendoakan orang Kristen, bukan yang belum percaya. Doakan pekerjaanku, kesehatanku, anakku, usahaku, orang tuaku, mertuaku, apalagi rumahku, ya. Lalu aku sedang menghadapi persoalan masalahku. Doa kita berputar-putar di sana. Nah, ini khotbah ini bukan hanya untuk saudara, tapi untuk saya juga. Ini menjadi refleksi saya. Aduh, iya ya. Semua pelayananku, apa yang ku pikirkan tentang memberi untuk Tuhan, visiku. Doa yang sempit. Yang kedua, relasi yang kosong. Tidak bisa menyebut 5 orang belum percaya yang punya hubungan nyata dengan kita. Waktu saya pikirkan lagi tentang hasil temuan ini dari sebuah magazine, majalah online Outreaches magazine, saya mulai berpikir, iya ya, siapa teman yang memiliki hubungan nyata dengan saya, yang dia bukan orang percaya, yang kadang saya WA dia, yang kadang saya telepon, saya kontak dia. Waduh, iya ya. Saya ingat-ingat, saya mulai daftarkan. Di Malang siapa? Wah, gak ada ini. Di Surabaya, saya daftarkan juga. Wah, ini semua yang saya temui orang Kristen ini. Wah, lalu gimana kalau mereka punya masalah, saya bisa tahu. Saya bisa tawarkan Yesus untuk mereka. Kalau tidak ada ternyata jalur. Wow. Yang berikutnya, menghindar dari dunia. Lebih memilih menjauh dari interaksi dengan orang yang belum percaya. Tanda yang ketiga adalah menghindar dari dunia. Kadang-kadang orang Kristen menjadi eksklusif. Menjadi kita alergi dengan dunia. Kita rasanya sudah pengen cepat masuk surga, pulang ke surga. Padahal kita masih hidup di dunia, saudaraku. Makanya kadang-kadang ketika kita mungkin menghadapi kondisi-kondisi yang tidak ideal. Mungkin dengan anak kita di sekolah. Berapa waktu yang lalu kami ada pertemuan keluarga dengan anak-anak kami. Dan mereka mulai mengenang masa-masa pada waktu mereka baik di Malang maupun di Surabaya. Lalu saya tanya mereka, bagaimana dulu? Lalu karena sudah lewat masa itu, maka mereka jauh lebih terbuka. Waktu mereka menceritakan dari apa yang mereka alami, mereka gumuli. Baik ketika mereka ada di Malang maupun ketika ada di Surabaya. Wow, saya melihat, wow, andai kata pada waktu itu mereka cerita, mungkin saya mulai berpikir, wah, anak saya ini dalam situasi bahaya. Anak saya ada di dalam satu intimidasi, bullying, tekanan dan lain sebagainya. Saudara, kita kemudian mencoba mencari grup-grup sekolah, kalau bisa sekolah Kristen. Faktanya di sekolah Kristen pun belum tentu semua punya nilai yang sama. Tetapi yang saya pinpoint, yang saya tunjuk adalah kadang-kadang kita mulai mengembangkan sikap menghindar dari dunia, lebih memilih menjauh dari interaksi dengan orang yang belum percaya. Makanya di SIP ini kita selalu menjaga tidak menambahkan aktivitas yang lain supaya kita jemaat berinteraksi dengan dunia. Kalau gereja, ada gereja yang punya aktivitas Senin doa malam, Selasa ibadah rumah tangga, Rabu kaum pria, Kamis doa semalam, Jumat kaum wanita, Sabtu kaum muda. Lalu pengerjanya, staf pastoral dan pendetanya ikut semua. Lama-lama pendetanya hidup di dalam bubble. Gereja itu juga hidup di dalam gelembung. Dan apa yang terjadi? Ketika terjadi sesuatu, keluar hujatan-hujatan di dalam sosmed,
Ketika ada tempat yang lain mengalami resolusi, keluar hujatan-hujatan yang keras sekali, saudara. Hei, kita hidup di Indonesia. Mari, itu sesuatu yang jangan terlalu overreaksi. Memang saudara-saudara, kita hidup di Indonesia, bukan berarti saya tidak mengajak saudara untuk mengkritisi, bukan. Tetapi kadang-kadang kita menjadi overreaktif. Karena kita sebenarnya deep down di dalam hati kita sedang menghindar dari dunia. Doa tanpa nama. Tidak proaktif mendoakan nama-nama orang yang butuh mengenal Kristus. Ketika didaftarkan 5 nama paling tidak yang belum mengenal Kristus yang kita perlu doakan, langsung bunyi tek tok tek tok tek tok tek, nggak ada. Makanya yang lalu kami memulai KTB Family ya saudara-saudara. Karena saya merasa bahwa saya juga harus bergerak. Harus bergerak untuk menemukan orang-orang yang belum percaya yang saya bisa doakan. Karena kenapa? Karena kami sedang menawarkan komunitas supaya 3 hal ketidakmasuk akalan itu bisa diterobos oleh karena kita sedang menyediakan komunitas, saudara-saudara. Yang berikutnya, undangan eksklusif. Hanya mengundang orang percaya untuk datang ke gereja, datang untuk menghadiri program-program kita. Mereka sudah mendengar Injil puluhan kali, ribuan kali. Kita undang lagi, saudara-saudara. Mereka sudah tidak punya ketidakmasuk akalan. Mereka percaya Yesus, percaya dia lahir di Bethlehem, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia mati di atas kayu salib. Tapi kita terus aja. Bahkan itu mengeluarkan dana, saudara-saudara. Mengeluarkan usaha kita. Mengeluarkan banyak hal. Tetapi kalau itu yang terjadi, kita sebenarnya stuck. Kita stuck, saudara-saudara. Takut bergaul, hampir takut menghabiskan waktu bersama orang belum percaya. Tadi malam saya menghadiri acara di RW kami, yaitu acara 17 Agustusan ya saudara-saudara. Karena tahun ini saya bergabung dalam grup WA mereka. Pagi-pagi saya datang, anak-anak lomba. Saya ikut saja walaupun sudah nggak punya anak, saudara, karena semua yang datang bawa anaknya. Lomba saya kasih semangat, ayo Edgar, ayo Rizky. Saya punya banyak teman anak-anak kecil ya. Ayo Rizky, ayo, kamu bisa, ayo lagi, ayo Gia. Ya saya videoin mereka. Saudara-saudara, kenapa saudara-saudara? Karena seringkali saya berkutat dengan sekolah teologi, gereja, pelayanan. Kalau itu semua, istri saya pasti Kristen juga. Ngomongin pelayanan gereja, lama-lama saudara-saudara, saya tidak bisa keluar lagi dari gelembung saya. Yang terakhir, acuh pada misi gereja. Tidak peduli apakah gereja sedang menjangkau orang belum percaya atau tidak. Tidak peduli. Yang lebih parah lagi, mengubah misi gereja dengan menjangkau jemaat gereja lain. Itu sebenarnya bubble makan bubble, saudara-saudara. Gelembung makan gelembung. Supaya gelembungnya lebih gede lagi, saudara-saudara. Saudara-saudara. Apakah kita sudah menjadi komunitas yang memerdekakan? Apakah kita sudah menjadi komunitas yang membuat unsur ketidakmasuk akalan itu terpecahkan? Karena kita mulai membawa pengaruh dengan komunitas kita. Saya senang dengan perkembangan yang selalu terjadi, saudara-saudara. Dulu futsal, bulu tangkis, pedal. Belum sempat saya beli raket bulu tangkis, sudah muncul pedal ya, saudara. Waduh. Wah. Kalau tenis lapangan saya memang belum terpikir kalau tenis lapangan ya. Tapi
Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Luar biasa. Dari segi bisnis ini, saudara. Komunitas selalu menjadi kesempatan untuk cari cuan. Saudara. Tetapi bagaimana, saudara? Apakah kita melihat bahwa Tuhan juga punya rencana dengan hidup kita? Mari kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 1 sampai dan 13 mengatakan demikian. Karena ini saya gabungkan, maka ada di sana, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau kita perhatikan di dalam Galatia pasal 5, maka kemerdekaan itu tidak diberikan kepada kita, Kristus yang telah memerdekakan kita supaya kemudian kita pakai untuk diri sendiri. Kemerdekaan itu adalah yang pertama, adalah kemerdekaan yang telah dijamin oleh Yesus Kristus sendiri melalui pengorbanannya, penebusannya bagi setiap saudara dan saya. Digambarkan ini sebenarnya kalimat yang dipakai adalah kalimat perbudakan pada waktu itu. Kalau di zaman Romawi, kalau ada budak yang menjadi milik seseorang, maka satu-satunya cara supaya budak itu menjadi bebas, haruslah ada uang tebusan untuk memastikan seharga dengan yang diminta oleh majikan yang punya budak tersebut. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan karena semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi Kristus telah memerdekakan. Allah berinisiatif. Allah keluar dari bubble-nya, keluar dari gelembungnya, surga yang mulia. Allah keluar dan berinisiatif mengutus anaknya yang tunggal. Entah manusia percaya kepada dia atau tidak, tetapi firman Tuhan jelas mengatakan ia mati ketika kita dalam keadaan berdosa. Bukan mati ketika kita bertobat, bukan mati ketika kita mulai cenderung mencari Tuhan, tetapi mati ketika kita dalam keadaan berdosa. Allah telah berinisiatif untuk memerdekakan saudara dan saya, sehingga ketika kita merdeka, maka dikatakan kita dipanggil untuk hidup di dalam kemerdekaan itu, untuk hidup di dalam kebebasan yang Tuhan berikan. Dan salah satu kebebasan yang Tuhan sampaikan adalah freedom to serve. Bebas untuk melayani. Bebas untuk melayani. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan Kristen adalah pembebasan dari perbudakan. Perbudakan dosa, rasa bersalah, dan ketakutan. Bagi kita yang sudah lupa rasanya dosa, atau rasanya rasa bersalah, rasanya ketakutan, mungkin ini sesuatu yang kita dengar berulang-ulang. Tapi ada banyak orang yang hidupnya dikejar oleh dosa. Ada orang-orang yang sudah tahu itu kelemahan, sudah tahu itu dosa. Waktu dididik, ditraining, dicoba, ditaruh di sebuah komunitas, ternyata justru melakukan perkara yang sama. Saya sempat satu kali marah besar, saya bilang, kamu ya, saya bilang, kamu ditempatkan, kamu tidak perlu kos, kamu dikasih makan, gak perlu bayar, kenapa kamu lakukan ini? Karena saudara, waktu terbuka cerita, karena saya marah besar, saya bilang, kamu ini kalau roti saya sudah emplok dari tadi, saya bilang. Dia kadang-kadang, wah dia baru terbuka. Ya Pak, karena saya dulu terbiasa begini. Terbiasa apa? Dia ceritakan begini-begini. Waktu saya dengar itu saya menangis, saya bilang, Tuhan, kadang-kadang kita lupa rasanya bagaimana dosa itu bisa mengikat orang demikian rupa.
Kadang-kadang kita lupa bagaimana betapa dosa itu punya kekuatan untuk menghancurkan kehidupan. Kalau saudara perhatikan perselingkuhan di mana-mana, mungkin karena sering kita dengar itu sesuatu yang biasa kelihatannya, tetapi itulah dosa, saudara. Betapa tidak mudah memberantasnya. Tapi bersyukur kalau saudara dan saya telah mengalami penyadaran tentang segala dosa dan kemudian kita dibebaskan dari dosa dan dari rasa bersalah. Sehingga kita dibebaskan juga dari ketakutan. Berapa waktu saya coba mengamati mengapa ini orang berselingkuh ya. Karena selingkuh kok banyak saudara ya. Mengapa orang ini berselingkuh. Dan saudara-saudara berselingkuh itu ternyata bukan hanya dari kalangan masyarakat kelas ekonomi sosial di bawah gitu ya. Tapi juga menengah. Bahkan ada yang karirnya bagus. CEO. Yang tertangkap kamera itu saudara-saudara. Dalam hati saya, ya sama-sama umurnya ini. Kenapa? Saudara-saudara, itulah apa yang sebenarnya kita hadapi. Tetapi kemerdekaan Kristen telah membebaskan itu semua. Dan membebaskan kita untuk, bukan hanya dari saja, tetapi untuk melayani, membentuk komunitas yang memerdekakan sesama. Saya mengajak kita jemaat SHF untuk membangun komunitas ini. Komunitas yang memerdekakan sesama. Komunitas yang bukan membawa kita seperti kata Galatia tadi pasal 13 yang mengatakan, panggilan untuk merdeka dan jangan menggunakan kemerdekaan untuk hidup di dalam dosa. Apa yang sebenarnya kata dipakai? Hidup kehidupan di dalam dosa. Kalau kita baca selanjutnya mulai ayat 15, 16 dan seterusnya adalah kehidupan menurut daging. Saudara. Itu yang kemudian disampaikan oleh Paulus. Seorang penulis bernama Timothy Keller mengatakan Kristus tidak menawarkan revisi hidup, tapi revolusi hidup. Saudara-saudara, apa itu revisi? Revisi adalah perubahan bertahap, terencana, dan parsial. Sebagian-sebagian saja untuk memperbaiki sistem yang ada tanpa mengganti struktur dasarnya. Kadang-kadang kalau mahasiswa menyusun skripsi, ada namanya skripsi itu revisi minor dan skripsi revisi mayor. Tapi ada yang sebenarnya revisi mayor itu artinya lebih mayor, lebih besar lagi, diubah sama sekali. Ganti isinya, ganti strukturnya. Sebenarnya bukan revisi lagi, itu adalah revolusi. Saudara dan saya yang Kristus kerjakan dalam hidup kita itu bukan merevisi hidup kita, tapi merevolusi hidup kita. Perubahan yang radikal, cepat dan menyeluruh yang mengganti sistem lama dengan yang baru dan mengganti struktur dasarnya. Seringkali melalui konflik atau pergolakan karena struktur itu berusaha bertahan, berusaha tetap bercokol di dalam hidup kita. Perubahan apa yang dikerjakan oleh Kristus dalam hidup saya dan saudara-saudara adalah perombakan pondasi hidup. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup kita yang dulu diarahkan untuk mengikuti keinginan daging, sekarang diajak untuk mengikuti keinginan Roh. Ini adalah perombakan struktur. Kalau bangunan ini bukan hanya direnovasi, tapi dirombak, dihancurkan. Kalau kita benar-benar melihat apa yang Kristus kerjakan dalam hidup saya dan saudara-saudara, maka Kristus itu mengajak kita untuk kita hidup oleh Roh, dan melalui hidup oleh Roh, maka saudara dan saya yang disebut tadi pemimpin pujian menyinggung itu, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, inilah yang disebut komunitas yang
mengalami kemerdekaan dan memerdekakan, yaitu komunitas yang mengembangkan struktur yang benar, yaitu mengerjakan buah roh. Ya. Siapa sih yang tahu tentang keinginan kita? Siapa yang tahu keinginan saya ini keinginan daging atau keinginan roh? Ini Rasul Paulus ini pinter ya. Jadi kalau ketika dia mengatakan tentang pondasi hidup yang dirombak, itu bicara tentang keinginan daging dan mengikuti kehendak keinginan hidup di dalam roh. Tetapi untuk melihat, si A ini dia sedang mengikuti keinginan daging atau keinginan roh, itu gimana? Paulus menjelaskan, lihat buahnya, lihat perbuatannya. Makanya kemudian Paulus bicara tentang buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Inilah yang saudara dan saya coba kembangkan di dalam komunitas kita. Kasih, mengasihi gampang, saudara-saudara. Saya kadang-kadang kalau hanya pelayanan gereja dan juga di rumah, lalu kemudian di sekitar saya, kadang-kadang saya udahlah. Tapi berapa waktu yang lalu, saudara-saudara, kasih saya itu diuji. Kasih saya diuji. Ada orang yang mendaftar ke sekolah teologi, gak diterima, gak marah. Gak diterima marah. Ya. Karena memang dulu punya masalah, punya kasus gitu kan. Nah ini bukan sekolah umum ya saudara, ini sekolah mau jadi pendeta. Ini kan punya standar. Saya jelasin saudara. Dia DM saya, setelah DM ke bagian pendaftaran, ngomong, kenapa saya tidak diterima? Saya tidak terima, ditolak oleh Sati. Baru kali ini saudara, ada mahasiswa marah-marah, calon mahasiswa. Oke. Lalu saya diberi screenshot, diberi laporan, Pak Agus ini gimana? Mohon arahannya. Di situ nama saya disinggung. Pak Agus aja aku amui. Wih, wah, ego saya ini saudara-saudara langsung saudara-saudara, yes gitu ya. Langsung, ini saya bilang, kembalikan uang formulirnya. Saya bilang gitu. Terus ini, karena dia ngomong sebelumnya di DM saya, lalu saya jelasin baik-baik. Ya. Saya sampaikan, minta maaf, Anda belum bisa diterima, karena setiap sekolah punya peraturan, punya kebijakan, punya kedaulatan untuk menyampaikan keputusan dan lain sebagainya. Ya, ini lain kalau gereja ya saudara, gereja datang ya nggak ada yang mendaftar ya. Ini sekolah ini saudara, lain ceritanya. Dan saudara jawab begitu baik-baik, balas lagi, ini hati saya nih, tak ajak makan aja ini orang ini ya, tak ajak ketemuan aja ini ya. Tapi kalau ketemuan dalam pemikiran saya mau akan marah-marah, saya bilang Tuhan tolong ini Tuhan. Nah saudara-saudara ternyata nggak gampang ya. Kalau di antara kita yang sudah saling pengertian, mengembangkan kasih, oke lah. Tapi bagaimana saudara-saudara? Keluar dari gelembung bubble kita. Tetapi untuk itulah saudara dan saya diajar untuk hidup oleh roh, saudara-saudara. Saya hanya tanya tentang latar belakangnya, jangan sampai saya salah langkah ya. Siapa sih dia itu? Kenapa? Lalu waktu saya dengar latar belakangnya, saya jatuh belas kasihan. Wis ben lah. Wah si DM lagi, 4 DM, message semua. Ibu Lili bilang blok aja. Biar, saya bilang jangan. Kalau di blok dia nggak ketemu tempat curhat. Bener saudara.
Waktu saya nggak respon, dia tulis lagi di kolom Google-nya Sati, saudara. Kasih komentar bintang 1, jos. Saya telepon bagian manajemen digital. Itu gimana itu cara menghapus komentarnya dia itu? Karena tiba-tiba ada orang tua yang menanyakan, ini apakah sekolah abal-abal, apakah sekolah benar? Waduh, ini saudara. Saya bilang, tetapi saudara, kita belajar di sini ya saudara. Saya bilang satu kali saya coba ingin ketemu, saya ingin dengar. Kadang-kadang orang yang sangat tajam di tulisan, biasanya kalau ketemu itu lain saudara. Karena mereka punya mungkin hambatan ketika berjumpa. Sehingga banyak belajar mengungkapkan semua hal di dalam tulisannya. Itu beberapa kali pengalaman saya begitu. Kalau nulis setajam silet, tapi begitu ketemu, diajak makan, dalam berapa, mungkin 15 menit selesai. Kadang-kadang begitu ya saudara. Jadi, tapi saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia. Mungkin saudara-saudara punya usaha, punya pekerjaan. Saudara-saudara, kita diajak untuk membongkar pondasi kita, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Dan saudara-saudara, tadi keinginan daging sama juga. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di sini, maka saudara-saudara, cara kita untuk berhadapan dengan keinginan daging itu bukan kemudian menjauhi, tetapi dengan cara kita hidup oleh keinginan roh. Nah, saya mau mengajak kita ini, tak ada argumen yang lebih kuat daripada hidup yang diubahkan. Di tengah-tengah dunia yang skeptis ini, saudara-saudara, ya, memang ada pendekatan dengan apologet karena dunia yang skeptis. Tapi berdasarkan penelitian dari 3 struktur ketidakmasukakalan, fakta dan data itu ternyata masuk yang ketiga. Walaupun bisa diyakinkan dengan fakta dan data, begitu dia kembali kepada komoditasnya, dia tetap tidak berubah juga, saudara. Kenapa? Karena tidak ada komunitas yang menolong dia untuk bisa mempercayai. Harus ada bukti, argumen yang lebih kuat, yaitu hidup saya dan saudara-saudara yang diubahkan. Kemerdekaan sejati bukan hanya tentang apa yang Kristus lakukan bagimu, tapi apa yang dia kerjakan melaluimu. Waktu saya renungkan kalimat yang saya tulis ini, saudara-saudara, apa yang Tuhan kerjakan melalui saya ya? Berapa waktu yang lalu ada orang yang mengatakan kepada saya, selama saya masih hidup, dia mengatakan begini, saya merasa tergerak untuk mensponsori Pak Agus lanjut S3. Wah, puji Tuhan ini. Tahun lalu saya survei harganya sekian juta, ada yang 115 juta, ada macam-macam, ada yang paling murah 70 sekian juta. Saya bilang ya, baru saja kira-kira sebulan yang lalu ada yang mengatakan, saya mau sponsori Pak Agus untuk studi S3. Oke, tapi jangan tunggu saya mati, dia ngomong begitu ya. Beliau sudah umur 71. Wow. Tapi dan saudara, kalau saya mulai mempersiapkan diri lanjut studi S3, ini banyak hal yang kemudian saya bertanya, Tuhan, ini untuk apa ini Tuhan? Ya. Dan kira-kira apa yang dia kerjakan melalui saya, kalau saya selesai, saya harus bisa menjawab, ini untuk apa? Apakah supaya di depan saya ada nama DR atau PhD di belakang saya? Lalu setelah itu bagaimana? Orang kalau ngundang khotbah saya melihat PhD saya. Saya dalam hati, saya belum bisa menjawab hari ini untuk apa kalau saya studi S3. Selain untuk kepentingan akademis, saya bilang, Tuhan,
Kalau Tuhan tunjukkan kepada saya ada hal yang lain selain untuk kepentingan akademis, saya minta Tuhan tunjukkan. Saudara-saudara, apakah engkau bertanya kemerdekaan yang kita miliki adalah kemerdekaan Kristen, di mana kemerdekaan itu adalah kemerdekaan sejati, di mana bukan tentang apa yang Kristus lakukan bagi kita saja, tetapi melalui kita Dia mengerjakan apa. Melalui saudara mengerjakan apa. Mari kita keluar dari gelembung kita, dan kita di dalam penelitian, karena ini Raise Up Community akan mengadakan camping. Mari kita dukung bersama-sama. Kita berikan mereka semangat untuk mereka kemudian juga bisa menjangkau orang-orang yang lain. Formulanya 2:1. 2 orang percaya, 1 orang belum percaya. Padahal Raise Up Community hari ini masih berapa anggotanya? 8. Berarti mereka mampu 4 saja. Kalau menurut teori ini, saudara-saudara, mampu 4 saja, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, bukan hanya itu. Kalau kita hanya berdasarkan penelitian mungkin bisa seperti itu. Tetapi Raise Up Community tidak berdiri sendirian. Ada kita bersama-sama dengan Raise Up Community. Mari kita dukung bersama-sama. Kemarin di KTP Family waktu saya share, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ayo dukung ini Raise Up Community mau camping gitu, ya. Mereka, bapak ibu apa yang bisa dilakukan gitu, ya. Ada yang, wah, saya kayaknya bisa bikin kue, haleluya. Saya bilang, ayo nanti sama-sama dengan saya visit mereka. Mungkin acara hari kedua itu mereka perlu kue itu, karena acara hari kedua adalah api unggun, ya saudara-saudara. Api unggun, malam-malam dingin, lapar kan begitu ya saudara-saudara. Mari kita menjadi gereja yang mengerti bahwa kemerdekaan kita ini adalah untuk memerdekakan yang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mengajak pemain musik maju ke depan. Sebuah hubungan itu akan terus berlanjut dan semakin dalam ketika itu dibangun. Saya masih ingat ketika kita sempat bulu tangkis berapa waktu yang lalu. Saya ingat temannya Harry itu ya, yang lalu diperkenalkan kepada saya ikut datang. Saya sempat tanya Stefan, kalau cari raket di mana ya? Belum sampai saya melangkah bertindak gitu, bulu tangkisnya udah hilang. Dan saudara-saudara, kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bukan untuk kita sendiri. Kemerdekaan itu untuk memerdekakan orang lain. Mungkin kita berkata, saya sendiri masih ada banyak masalah, saya sendiri masih banyak pengalaman ini dan itu, saya belum sempurna. Yesus itu luar biasa ya saudara-saudara. Kenapa Yesus gak milih murid itu, murid-murid rabi-rabi yang terkenal? Yesus memilih murid nelayan yang gak sekolah, nelayan yang emosian. Yesus pilih itu. Yesus juga pilih pemungut cukai yang dihujat orang, dibenci orang karena dianggap antek-anteknya penjajah. Tapi Yesus bisa panggil Matius dan mengatakan, ikutlah aku. Yesus juga panggil Nathanael. Nathanael itu siapa? Nathanael itu suka merenung. Dia suka berada di bawah pohon, lalu dia merenung. Introvert dia itu. Dia gak suka ketemu orang, Nathanael itu. Dia suka mikir sendiri, melankolis mungkin. Dia pikirkan. Tapi Nathanael dipanggil juga oleh Yesus. Saya yakin tidak ada alasan buat kita untuk mengiring Yesus,
mengandalkan Dia, dan Tuhan izinkan untuk kita dipakai melalui kita. Mari kita bentuk komunitas. Komunitas itu, saudara-saudara, KTB mari kita aktifkan lagi, kita bentuk lagi. Tidak mudah, saudara-saudara. Saya sendiri ketika mulai merintis kembali KTB Family ini tidak mudah, saudara-saudara. Tidak mudah. Tidak mudah, kadang-kadang ingin cepat hasilnya. Tapi memang mungkin Tuhan izinkan supaya kita mengeluarkan buah roh, kesabaran, kesetiaan, kebaikan, kemurahan hati, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan kasih. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Oh, syukur. Amin. Ku perlu Engkau Yesus. Kita semuanya membutuhkan Yesus agar kemerdekaan yang kita terima, kemerdekaan yang juga memerdekakan yang lain. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita nyanyi, katakan bersama-sama, ku perlu, bahwa setiap kita perlu Tuhan Yesus. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau, haleluya, Kau penuh pengharapan. Kita semua tidak sempurna, kita semua lemah, tapi mari kita katakan bersama-sama, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Roh Kudus mengenal setiap kita masing-masing lebih dari siapapun juga, saudara-saudaraku.
apa yang menggelisahkan engkau, apa yang menjadi sebenarnya ketika saudara-saudara masih kuliah, masih sekolah, punya banyak teman. Tapi ketika saudara mulai menikah, saudara mulai lebih eksklusif. Itu sesuatu yang wajar secara sosial alamiah. Dan begitu saudara-saudara punya anak, saudara-saudara sebenarnya mulai mengembangkan pergaulan lebih luas lagi karena anak saudara-saudara. Kenapa? Karena saudara akan bertemu dengan orang-orang yang punya anak pada usia-usia yang sebaya. Disitulah saudara-saudara siklus hidup kita akan terus berputar seperti itu. Itu berarti saudara selalu ada kesempatan untuk kita menjadi berkat, untuk Tuhan bekerja melalui kita. Mungkin teman-teman rekan saudara itu bukan teman-teman dulu single kita. Teman-teman kita adalah teman-teman mungkin bagi yang wanita, mama-mama yang sama-sama mengantar anak sekolah. Demikian juga saudara-saudara yang pria, teman-teman saudara adalah orang-orang yang juga mungkin satu punya bidang usaha area yang sama. Saudara-saudara selalu ada kesempatan. Tapi kita sadar, kadang-kadang kita tidak sekuat yang kita bayangkan. Kita tidak setangguh yang kita bayangkan. Bahkan kasih kita tidak semeluap, semelimpah yang kita pikirkan. Kita perlu mengandalkan Yesus. Kita perlu Roh Kudus, saudara-saudara. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu mengandalkan Dia. Tuhan tidak memaksa kita untuk menggunakan semua kekuatan kita dan titik. Karena Tuhan mengajar kita untuk mengeluarkan buah roh itu ketika kita hidup di dalam roh. Mari kita berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan menolong kita untuk kita keluar dari bubble-bubble kita, keluar dari gelembung-gelembung kita yang kita bentuk, dan meminta Tuhan menolong kita untuk kemudian membangun komunitas, memiliki relasi, memiliki hubungan, interaksi dengan orang-orang yang mereka sebenarnya menunggu komunitas untuk mereka padanya punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Bisa jadi mereka sedang ada di dalam persoalan, di dalam masalah. Mungkin saudara mendengar, tetapi saudara belum punya kekuatan, keberanian untuk mengatakan, bolehkah saya berdoa untuk kamu? Padahal itu adalah kesempatan untuk dia punya pengalaman pribadi dengan apa yang kita kabarkan, saudara-saudara. Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, hidup kami di dunia ini tidak lama, Tuhan. Semua ada musimnya, dan tiap musim seringkali punya hubungan dengan orang-orang sesuai dengan musim itu. Hamba-Mu pada musim ini akan tidak mudah punya hubungan mungkin dengan para mahasiswa. Hamba-Mu punya musimnya sendiri, demikian juga setiap jemaat. Kami mau berdoa di dalam musim hidup kami ini, Tuhan. Biarlah kemerdekaan yang Kau karuniakan akan mendorong kami, Tuhan, untuk Tuhan pakai kami, untuk Tuhan urapi kami, untuk Tuhan memberikan kami dorongan. Buah kasih itu meluap melalui hidup kami. Kasih, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan Tuhan, dan banyak buah kasih, kesetiaan, penguasaan diri. Buah itu akan keluar dari kami masing-masing, ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau menolong kami, ya Tuhan. Engkau berkati jemaat SAF ini, ya Tuhan, untuk menjadi jemaat yang misional, Tuhan. Jemaat yang benar-benar melihat rancangan Tuhan di dalam hidup setiap kami masing-masing. Terima kasih, ya Tuhan. Dan demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan untuk Henry sampaikan bagaimana. Terima kasih Pak Agus atas pesan firman-Nya dan tegurannya ya untuk kita semua ya. Banyak menegur nih. Soalnya kalau saya cari di kontak saya kayaknya nggak ada blast. Ada sih, tapi pasti ada format kerjaannya, ada format karena apa gitu ya, ada formatnya. Jadi nggak ada yang hubungan nyata itu ya, nggak nyata-nyata banget ya.
karena urusan kerja ya. Terus bersyukur atas pesan firman yang membantu kita untuk merenungkan ya, gunanya kita ini selain jadi punya gereja, jadi orang Kristen itu apa sih? Gitu. Ya bersyukur dan kita sambut para jemaat yang sudah hadir, bersyukur ya bisa hadir kembali, membawa keluarganya semua. Kami senang sekali bisa menyambut teman-teman sekalian. Lalu sebelum kita memberikan persembahan teman-teman, mari kita tundukkan kepala sekali lagi untuk kita menyiapkan hati kita dalam memberikan persembahan kita. Tuhan, terima kasih atas hari yang Engkau jadikan bagi kami hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau selalu memberikan kami hikmat kebijaksanaan melalui orang sekitar kami, gereja kami, kejadian di kehidupan kami, dan khususnya hari ini melalui firman-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kebijaksanaan yang sekali lagi Engkau karuniakan bagi kami, dan kami ingin memberikan persembahan Tuhan dengan hati, karena hati yang merasa bersyukur atas penyertaan-Mu, dan biarlah Engkau layakkan persembahan ini Tuhan, hati, tangan, pikiran Engkau luruskan Tuhan, dan biarlah persembahan ini layak di hadapan-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus berdoa, amin. Teman-teman, rekening untuk persembahannya diupdate ya, sudah beberapa lama sih diupdate, jadi supaya jangan pakai nama yang atas nama pribadi kemarin ya. Sambil teman-teman memberikan persembahan secara langsung tunai maupun transfer, saya akan membacakan ayat renungannya ya. Silakan Aser bisa jalankan kantong persembahannya. Adakah kantong persembahan? Ya, terima kasih Pak Aser Henry. Silakan. Ya. Saya di Amsal 14 ayat 15 saya bacakan ya ayat renungannya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Ya, supaya kita juga sebagai orang percaya membaca juga Alkitab kita sendiri ya, baca Alkitab kita sendiri juga. Jangan kita makan apa saja yang kita temukan di luar sana. Ya teman-teman, juga pengumuman selanjutnya kita juga apresiasi ya teman-teman yang sudah memberikan persembahan rutin bahkan berpuluhan ya. Bagaimanapun itu juga sebuah indikasi bahwa teman-teman memiliki hati untuk gereja ini, dan kami sangat bersyukur gereja ini bisa terus ada memberkati teman-teman, dan terima kasih sekali lagi atas pemberian teman-teman. Lalu pengumuman selanjutnya adalah hari Selasa ya. Tidak bosan-bosan kami menghimbau untuk teman-teman bisa join Moment of Restoration. Ini adalah pelayanan doa kita untuk mendoakan ya para jemaat juga dan hal-hal di luar kita juga ya. Kita undang teman-teman untuk bisa hadir secara online hari Selasa ya, 19.30 itu sudah online. Lalu KTB juga tetap rutin akan terus dilakukan ya setiap minggu di hari Kamis ya. Di barat ada 2 di barat dan ada 1 di timur, dan Rise Up Community itu KTB juga untuk para mahasiswa di hari Sabtu ya, komunitas muda itu tadi. Lalu ada pengumuman juga. Jadi tadi kan dukungan untuk Rise Up Community kan mereka akan camping. Nah ini resminya adalah kita mau mengumumkan bahwa teman-teman bisa mendukung teman-teman kuliah kita atau Rise Up Community kita dengan membeli produk mereka. Wah, mereka berdagang nih, jadi memberikan sebuah nilai juga, tidak hanya Koce Pak minta dana dong ya, enggak dong. Ini ada harga dirinya nih, jual sesuatu yang bernilai ya, kita dukung dong. Kita dukung, dan beberapa teman sudah banyak yang beli ya. Saya lihat di listnya sudah banyak yang beli, nanti mungkin akan diupload di Instagram kita ya. Ya, aku belum beli. Aku sendiri belum beli ya. Tapi segera. Sorry. Ini menghimbau tapi belum melakukan. Ya. Tapi teman-teman banyak yang sudah beli ya. Ya, kita dukung teman-teman ya. Saya akan mendukung. Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini, dan kita terus mengundang teman-teman untuk terus setia hadir ya, buat teman-teman kita anak-anak kita juga supaya bisa bertumbuh dalam Tuhan Yesus kita juga. Ya, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Agus. Ya, terima kasih Henry buat pelayanan. Ya, saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita tadi yang dari Rise Up Community untuk mencari dana buat camping. Mereka
menjual sambal roa. Ya, sambal roa itu sambal ikan ya, saudara-saudara, ikan roa. Jadi satu jenis ikan yang biasanya dikeringkan lalu ditumbuk dan dicampur dengan sambalnya. Kalau saudara makan nasi hangat taruh sambal itu, wah enak sekali saudara ya. Jadi murah saja, harganya berapa? 35.000 satu botol saudara. Kalau saudara melihat, ini 35.000, uang saya 100.000, beri saya 2 botol, sisanya ambil. Wah, oke. Wah, mereka juga oke, boleh juga ya. Jadi saudara silahkan. Saya tanya Raymond, itu kalau orang makan berapa kali? Saya 3 kali habis Pak. 35.000 3 kali. Oke ya saudara. Ya, tetapi lebih daripada itu kan mereka hanya ambil sekian persen saja untuk membantu resap, sisanya kan untuk yang membuat ya. Jadi sebenarnya kalau mereka laku sekian, mereka itu baru dapat sekian. Jadi kalau saudara tambahin 35.000, nih saya kasih 50.000, berarti sisanya itu benar-benar untuk resap saudara, itu ya. Jadi karena mereka hanya mungkin ambil 10.000 kayaknya gitu ya. 25 untuk pembuatnya saudara. Jadi kita akan dukung Resap Community ini, dan sekiranya Tuhan tolong agar banyak jiwa bisa dibawa untuk mengenal Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita, dan kita akan berdoa bersama-sama untuk menyerahkan setiap pelayanan kita, setiap pekerjaan kita sepanjang minggu ini. Dan biarlah Tuhan tolong kita untuk kita keluar dari bubble-bubble kita, bersama-sama dengan orang percaya membentuk jaring untuk kita bisa menolong orang lain untuk melihat, oh ini orang Kristen yang baik, oh ini orang Kristen yang benar, oh ini orang Kristen yang jujur, oh ini orang Kristen yang sungguh-sungguh, oh orang Kristen yang benar seperti yang dikatakan oleh orang percaya yang lain, oleh orang Kristen yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup kita menjadi argumen yang benar-benar meyakinkan orang yang belum percaya. Saya minta tolong untuk Pak Peter bisa maju ke depan untuk berdoa ya. Berdoa mengakhiri ya Pak Peter. Kita doakan. Saya baru tahu Pak Peter ini berapa waktu yang lalu baru saja masuk rumah sakit. Saya nggak tahu ya sudah. Makanya saya minta berdoa ini ya. Berdoa, kenapa? Baru pasang ring ini saudara. Jadi banyak cincinnya ini. Kita juga akan berdoa buat Pak Peter di dalam kesehatannya. Tapi kita juga minta Pak Peter untuk bisa mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Baik, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini karena Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan yang begitu luar biasa buat kami. Sungguh menegur kami Tuhan bahwa kami ini di dunia bukan hanya harus hidup dalam bubble Kristiani kami, tapi kami harus menjadi terang dan garam buat orang lain, bagi orang-orang yang belum percaya, bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan beri hati kami Tuhan untuk mendoakan dan untuk menjangkau mereka lebih jauh lagi. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang sudah memberi katakan firman-Mu, terima kasih Tuhan, berkati dan pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi dalam pelayanan dia di gereja, dalam pelayanan dia sebagai rektor Tuhan di sekolah Alkitab, pakai dia lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami berdoa Tuhan sepanjang minggu ke depan ini Tuhan, biarlah penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu senantiasa menjadi bagian kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah kami menjadi terang Injil-Mu dimanapun kami berada. Kami menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami berusaha mendekati mereka Tuhan. Kami punya hati dan berbeban untuk mereka Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, ketika kami ditempatkan dimanapun kami berada, baik sebagai pekerja, baik sebagai pemilik usaha atau apapun itu Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan bisa menjadi terang dan menjangkau orang lain buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk keluarga kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Istri kami, suami kami, anak-anak kami. Biarlah penyertaan dan pertolongan Tuhan juga menyertai dan menolong menyertai kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.
Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia, anugerah untuk tetap bertahan, bukan hanya bertahan, tetapi berkemenangan di dalam Tuhan. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sehingga engkau dimampukan untuk menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan dengan tenang, dengan penuh percaya kepada Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan suami istri, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah hubungan-hubungan pribadimu, bahkan diberkatilah apa yang kau kerjakan, diberkatilah usahamu, diberkatilah keturunanmu, anak-anakmu, bahkan diberkatilah engkau yang sedang menanti-nantikan buah hati. Percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, memakai waktu yang ada untuk engkau belajar, untuk percaya kepada Dia. Dan diberkatilah setiap orang yang terkoneksi, terhubung dengan engkau. Mereka akan dapat melihat engkau cahaya terang Kristus, garam yang memberikan mereka rasa, sehingga pada akhirnya melalui hidupmu mereka bisa mengenal Kristus dan percaya. Dan biarlah apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan terimalah seluruh berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus menjemput kita semua yang setia. Kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia padamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap, amin, hanya kepada, katakan bersama-sama, taat dan setia, taat dan setia, amin, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Happy Sunday. Berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan berkati.